Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. S. Budiwaluyo MSI dan Ibu Siti Muawana SPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial biasa yang telah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu terkait penerapan aplikasi persamaan diferensial biasa Orde 1 pada rangkaian RL seri. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 R1 Pendidikan Matematika dengan anggota Eka Sari Larasasi dengan NIM 3 digit terakhir 011, Nadia Rizky Damardani dengan NIM 3 digit terakhir 022, dan Alifatun Fajar Nur Hasanah dengan NIM 3 digit terakhir 027. Baik, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan. Baik, selanjutnya masuk ke pokok pembahasan. Di sini kita ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu materi pengantar, yang kedua yaitu materi inti, dan yang ketiga ada contoh soal dan pembahasan. Untuk materi pengantar sendiri, di sini kita membahas beberapa subbab. Yang pertama yaitu mengapa penting, lalu yang kedua yaitu rangkaian RLC, dan yang ketiga yaitu prinsip dasar kelistrikan dan hukum Kirchhoff. Untuk materi inti, yang pertama kita akan membahas tentang persamaan diferensial pada rangkaian RL seri, yang kedua yaitu studi kasus untuk ET sama dengan E0 konstanta, dan yang kedua yaitu studi kasus untuk ET sama dengan ET di mana ET tidak sama dengan E0. Dan yang terakhir yaitu contoh soal dan pembahasan, yang dimana contoh soal yang mencakup permasalahan solusi umum untuk I baik untuk ET sama dengan E0 konstanta dan ET sama dengan ET tidak konstan, disertai dengan penyelesaian menggunakan pemrograman MATLAB. Baik, yang pertama yaitu ada mengapa penting persamaan diferensial Orde 1 pada rangkaian listrik RL. Persamaan diferensial adalah suatu metode yang dapat membantu dalam memahami bagaimana perangkat elektronik seperti motor listrik, transformator, dan speaker bekerja. Perangkat-perangkat tersebut menggunakan rangkaian RL seri yang terdiri dari resistor R dan induktor L. Untuk mengatur arus listrik, ketika pada suatu rangkaian RL diberikan tegangan, arus di dalam rangkaian tidak langsung mencapai nilai maksimal, tetapi meningkat secara bertahap. Misalnya, pada motor listrik atau transformator, jika arus tidak diatur dengan benar, komponen listrik dapat mengalami lonjakan arus yang tiba-tiba saat pertama kali dinyalakan, yang dapat merusak perangkat. Dengan demikian, penting untuk mempelajari konsep persamaan diferensial, khususnya persamaan diferensial Orde 1 sebagai dasar untuk merancang bagaimana rangkaian yang seharusnya dapat menyesuaikan arus dengan cara yang aman, serta mencegah terjadi kerusakan pada komponen penting seperti induktor dan resistor. Dengan menggunakan persamaan diferensial, kita juga dapat menghitung bagaimana arus berubah seiring waktu dan menentukan kapan arus mencapai keadaan stabil yang penting untuk menjaga agar perangkat bekerja dengan aman dan efisien. Baik, masuk pada materi pengantar, yaitu rangkaian listrik sederhana pada gambar berikut merupakan rangkaian listrik seri, karena rangkaian listrik tersebut disusun secara seri. Nah, dari gambar tersebut terlihat bahwa rangkaian listrik tersebut tersusun dari beberapa komponen, yaitu yang pertama ada suatu baterai atau generator yang menghasilkan tenaga gerak listrik atau biasa disebut dengan tegangan atau potensial, yaitu sebesar E volt. Selanjutnya, yang kedua ada suatu penghambat atau resistor dengan pembatas sebesar R ohm. Yang ketiga, yaitu ada suatu induktor dengan induktansi sebesar L Henry, dan yang keempat ada suatu kapasitor dengan kapasitansi sebesar C farad. Selanjutnya yaitu prinsip dasar kelistrikan dan hukum Kirchhoff. Berdasarkan prinsip dasar kelistrikan, terdapat beda potensial, di mana sesuai dengan rangkaian listriknya. Misalkan rangkaian listrik RLC, maka beda potensialnya ada beda potensial yang dihasilkan pada resistor, induktor, dan kapasitor. Namun, pada pembahasan kita kali ini hanya berfokus pada rangkaian listrik RL saja, sehingga terdapat dua beda potensial yang mempengaruhi, yaitu beda potensial yang dihasilkan pada resistor dan beda potensial yang dihasilkan pada induktor.
Yang pertama, beda potensial yang dihasilkan pada resistor, atau biasa disimbolkan dengan VR, di mana VR sama dengan I dikali R, yaitu I merupakan kuat arus listrik dalam satuan ampere dan R merupakan hambatan atau resistor dalam satuan ohm. Dan yang kedua yaitu beda potensial yang dihasilkan pada induktor atau biasa disimbolkan dengan VL, di mana VL sama dengan L dikali dI per dt, yaitu L merupakan induktor dalam satuan Henry dan dI per dt merupakan turunan pertama I terhadap T, yang mana I merupakan kuat arus listrik dalam satuan ampere dan T merupakan waktu dalam satuan second atau detik. Kita langsung lanjut pada hukum Kirchhoff. Ada hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Untuk hukum Kirchhoff 1 berbunyi, jumlah kuat arus listrik yang masuk ke titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik tersebut. Atau secara matematis dapat kita tuliskan sebagai sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sedangkan hukum Kirchhoff 2 yang berbunyi jumlah aljabar potensial atau tegangan yang dihasilkan sepanjang suatu loop tertutup adalah 0. Atau secara matematis dapat disimbolkan sigma I dari VI sama dengan 0. Selanjutnya masuk pada materi. Perhatikan rangkaian listrik RL berikut. Pada rangkaian tersebut terdapat E yaitu tegangan, R yaitu resistor dalam satuan ohm, dan L yaitu induktor dalam satuan Henry. Untuk rangkaian RL seperti pada gambar dan berdasarkan hukum Kirchhoff dan prinsip dasar kelistrikan A dan B, diperoleh model persamaan beda potensial atau tegangan sebagai berikut. VL ditambah VR dikurangi ET sama dengan 0. Ekuivalen dengan VL tadi merupakan L dikali dI per dt dan VR itu sama dengan R dikali I, sehingga kita substitusikan ekuivalen dengan L dikali dI per dt ditambah R dikali I dikurangi ET sama dengan 0. Nah, persamaan ini ekuivalen dengan L kali dI per dt ditambah R dikali I sama dengan ET. Nah, persamaan ini kita sebut sebagai persamaan I. Berdasarkan model persamaan beda potensial pada persamaan I tadi, dapat kita tuliskan L dikali dI per dt ditambah R dikali I sama dengan ET. Dari sini kita bagi kedua ruas dengan L, diperoleh L per L dikali dI per dt ditambah R dikali I per L sama dengan ET per L. Ini ekuivalen dengan dI per dt ditambah R per L dikali I sama dengan ET per L. Ekuivalen dengan I aksen ditambah R per L dikali I sama dengan ET per L. Nah, kita sebut persamaan ini sebagai persamaan 2. Persamaan tersebut memenuhi bentuk umum persamaan diferensial linear orde 1, yaitu I aksen ditambah P dikali I sama dengan Hi. Maka dari itu, kita peroleh P sama dengan R per L dan Hi sama dengan ET per L. Selanjutnya, kita akan bagi menjadi dua studi kasus. Studi kasus yang pertama untuk ET sama dengan N0 suatu konstanta. Untuk ET sama dengan N0 suatu konstanta, maka persamaan 2 tadi dapat kita tuliskan menjadi I aksen ditambah R per L dikali I sama dengan N0 per L. Kita sebut persamaan ini sebagai persamaan 3, di mana P sama dengan R per L dan Hi sama dengan N0 per L. Jelas bahwa P sama dengan R per L dan Hi sama dengan N0 per L pada persamaan 3 tersebut merupakan suatu konstanta, karena R, L, dan N0 suatu konstanta. Sehingga I sebagai fungsi dalam waktu atau IT dapat mudah diperoleh. Dengan menggunakan rumus spesial diperoleh IT sama dengan Hi per P ditambah E pangkat min PT dikalikan dengan C untuk suatu konstanta C. Dari sini kita substitusikan nilai P dan Hi, yang mana P yaitu R per L dan Hi yaitu N0 per L. Diperoleh IT sama dengan N0 per L per R per L ditambah E pangkat negatif R per L dikali T dikalikan dengan C.
Sehingga persamaan tadi ekivalen dengan IT sama dengan N0 per L dikalikan dengan L per R ditambah E dipangkatkan dengan negatif R per L dikali T dikalikan dengan C. Sehingga diperoleh IT sama dengan N0 per R ditambah C dikali E pangkat negatif R per L dikali T. Kita sebut persamaan ini sebagai persamaan bintang untuk suatu konstanta C. Dengan demikian, persamaan bintang merupakan solusi persamaan dI per dt ditambah R per L dikali I sama dengan ET per L pada rangkaian RL seri dengan sumber tegangan ET sama dengan E0. Lebih lanjut, studi kasus untuk ET sama dengan E0 suatu konstanta, kita dapat mencari solusi masalah nilai awalnya jika syarat awalnya yaitu I0 sama dengan 0. Kita substitusikan T sama dengan 0 dan IT sama dengan 0 atau I0 sama dengan 0 sehingga kita peroleh I0 sama dengan E0 per R ditambah C dikali E pangkat negatif R per L dikalikan 0 ekivalen dengan 0 sama dengan E0 per R ditambah C sehingga dari sini kita peroleh C sama dengan negatif E0 per R sehingga solusinya menjadi IT sama dengan E0 per R dikurangi E0 per R dikalikan E pangkat negatif R per LT sama dengan kita keluarkan E0 per R-nya diperoleh E0 per R dikalikan dengan 1 dikurangi E pangkat negatif R per L dikali T. Selanjutnya, studi kasus yang kedua, yaitu untuk ET sama dengan ET, di mana ET tidak sama dengan E0, atau dengan kata lain, ET bukan suatu konstanta. Maka, persamaan dua tadi dapat kita tuliskan lagi menjadi I aksen ditambah R per L dikalikan I sama dengan ET per L. Kita sebut persamaan ini sebagai persamaan 4, di mana P sama dengan R per L dan H sama dengan ET per L. Nah, karena H sama dengan ET per L tidak konstan, karena ET bukan merupakan suatu konstanta dan ET tidak sama dengan E0, maka kita dapat mencarinya menggunakan faktor integrasi. Nah, untuk mencari faktor integrasi, kita misalkan faktor integrasinya yaitu mu. Mu sama dengan E pangkat integral P dt. Ekivalen dengan mu sama dengan E pangkat integral P-nya yaitu R per L dt. Ekivalen dengan mu sama dengan E pangkat R per L integral dt yaitu T, sehingga mu sama dengan E pangkat R per L kali T. Selanjutnya, dari persamaan 4, kalikan kedua ruas persamaan tersebut dengan faktor integrasinya yaitu mu sama dengan E pangkat R per L dikali T. Diperoleh E pangkat R per L dikali T dikalikan I aksen ditambah E pangkat R per L dikali T dikali R per L dikali I sama dengan E pangkat R per L dikali T dikalikan dengan ET per L. Nah, dari bentuk perkalian pada persamaan tadi, kita juga mengetahui bahwa E pangkat R per L dikali T dikalikan dengan I aksen ditambah E pangkat R per L dikali T dikalikan dengan R per L dikali I itu sama dengan turunan pertama dari E pangkat R per L dikali T dikalikan I. Ini sesuai dengan rumus U aksen V ditambah UV aksen. Itu sama dengan turunan pertama dari U dikali V. Sehingga ekivalen dengan turunan pertama dari E pangkat R per L dikali T dikalikan I sama dengan E pangkat R per L dikali T dikalikan dengan ET per L. Ini ekivalen dengan E pangkat R per L dikali T dikalikan I sama dengan integral dari ruas kanannya yaitu E pangkat R per L dikali T dikalikan dengan ET per L dt. Ini ekivalen dengan E pangkat R per L dikali T dikalikan I sama dengan kita bisa keluarkan 1 per L karena suatu konstanta sehingga ini sama dengan 1 per L integral E pangkat R per L dikali T dikalikan dengan ET dt. Nah, bagi kedua ruas, persamaan tersebut dengan faktor integrasinya yaitu mu sama dengan E pangkat R per L dikali T, sehingga diperoleh I sama dengan 1 per L dikali E pangkat negatif R per L dikali T, dikalikan dengan integral dari E pangkat R per L dikali T, dikalikan dengan ET dt.
Selanjutnya, karena I merupakan fungsi dalam waktu atau IT, maka persamaan tersebut dapat kita tuliskan sebagai IT sama dengan 1 per L dikali E pangkat negatif R per L dikali T, integral E pangkat R per L dikali T dikali ET dt. Kita sebut persamaan ini sebagai persamaan bintang-bintang. Dengan demikian, persamaan bintang-bintang merupakan solusi dari persamaan dI per dt ditambah R per L dikalikan I sama dengan ET per L. Pada rangkaian RL seri dengan sumber tegangan tak konstan, yaitu ET sama dengan ET, di mana ET tidak sama dengan E0 atau ET bukan suatu konstanta. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini diketahui rangkaian RL seri dengan besar hambatan R sama dengan 10 ohm, induktansi L sama dengan 2 Henry, dan sumber tegangan E dihubungkan seperti gambar di bawah ini. Nah, pada saat T sama dengan 0, saklar ditutup dan arusnya I T sama dengan 0 itu sama dengan 0. Nah, tentukan I untuk T lebih dari 0 jika yang A itu E sama dengan 40, kemudian yang B, E sama dengan 20, E dipangkat min 3T. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke penyelesaian dari soal tersebut. Nah, dari soal itu kan diketahui R sama dengan 10 ohm, L sama dengan 2 Henry, kemudian pada T sama dengan 0, saklar ditutup dan arusnya I T sama dengan 0 itu sama dengan 0. Nah, kemudian yang ditanyakan yaitu tentukan I untuk T lebih dari 0 jika A, E sama dengan 40 volt, kemudian yang B, E sama dengan 20 E pangkat min 3T volt. Kemudian untuk penyelesaiannya yaitu berdasarkan hukum 2 Kirchhoff, jumlah aljabar tegangan pada lap tertutup sama dengan 0, sehingga untuk VL ditambah VR min E itu sama dengan 0, atau ekivalen dengan L dikali DI per DT ditambah RI min E sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan untuk nilai L dan juga nilai R-nya, sehingga ekivalen dengan 2 dikali DI per DT ditambah 10I sama dengan E. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 1 per 2, sehingga ekivalen dengan DI per DT ditambah 5I sama dengan E per 2. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal yang A, yaitu jika E itu sama dengan 40 volt. Nah, dari persamaan terakhir yang kita dapatkan, ya kita substitusikan untuk E-nya itu sama dengan 40 volt, sehingga untuk persamaan diferensialnya itu menjadi DI per DT ditambah 5I sama dengan 40 per 2, atau ekivalen dengan DI per DT ditambah 5I sama dengan 20. Nah, karena E sama dengan E0 sama dengan 40 atau konstanta, dan PD-nya itu juga linear, maka berdasarkan materi pada studi kasus ET sama dengan E0, maka solusi dari persamaan diferensial DI per DT ditambah R per L dikali I sama dengan E0 per L, yaitu IT sama dengan E0 per R ditambah CE pangkat min R per L dikalikan T untuk suatu konstanta C. Jadi solusi dari persamaan DI per DT ditambah 5I sama dengan 20, yaitu IT sama dengan 40 per 10 ditambah CE pangkat min 5T, atau ekivalen dengan IT sama dengan 4 ditambah CE pangkat min 5T untuk suatu konstanta C. Kemudian ketika I, T sama dengan 0-nya itu sama dengan 0, maka untuk persamaan IT sama dengan 4 ditambah CE pangkat min 5T, bisa kita substitusikan untuk T sama dengan 0 dan juga IT sama dengan 0-nya itu sama dengan 0. Sehingga ekivalen dengan 0 sama dengan 4 ditambah CE pangkat min 5 dikali 0. Ekivalen dengan 0 sama dengan 4 ditambah CE pangkat 0 dengan E pangkat 0 itu kan sama dengan 1, sehingga ekivalen dengan 0 sama dengan 4 ditambah C dikali 1, ekivalen dengan 0 ditambah 4 ditambah C, ekivalen dengan C sama dengan min 4. Kemudian untuk C sama dengan min 4 ini, kita substitusikan ke persamaan IT sama dengan 4 ditambah CE pangkat min 5T, maka diperoleh I sama dengan 4 ditambah CE pangkat min 5T itu ekivalen dengan I sama dengan 4 ditambah
min 4 dikalikan dengan E pangkat min 5T, ekivalen dengan I sama dengan 4 dikurangi 4E pangkat min 5T. Atau kalau kita gunakan materi solusi masalah nilai awal untuk I0 sama dengan 0, maka diperoleh hasil yang sama, yaitu IT sama dengan E0 per R dikalikan dengan 1 min E pangkat min R per L dikalikan T. Ekivalen dengan I0 sama dengan 40 per 10 dikalikan dengan 1 min E pangkat min 10 per 2 dikalikan T. Kemudian ekivalen dengan I0 sama dengan 4 dikalikan dalam kurung 1 min E pangkat min 5T. Ekivalen dengan I0 sama dengan 4 min 4E pangkat min 5T. Ekivalen dengan I sama dengan 4 min 4E pangkat min 5T. Sehingga diperoleh hasil yang sama. Jadi dari sini diperoleh solusi I untuk E sama dengan 40 dan T lebih dari 0, yaitu I sama dengan 4 min 4E pangkat min 5T, di mana saklar ditutup pada T sama dengan 0 dengan kondisi awal I0-nya itu sama dengan 0. Baik, selanjutnya yaitu penyelesaian soal dengan pemrograman MATLAB. Nah, adapun untuk langkah-langkah dalam menginput coding MATLAB untuk persamaan I sama dengan 4 min 4E pangkat min 5T itu bisa langsung saja kalian lihat seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya, pada langkah-langkah tadi, apabila kita ubah ke dalam bentuk kode MATLAB, maka akan diperoleh untuk kodenya itu seperti yang terlihat pada layar. Selanjutnya, jika kode tersebut kita inputkan pada MATLAB dan kemudian kita runkan untuk kodenya, maka akan diperoleh ya untuk grafik fungsi arus listrik terhadap waktu I sama dengan 4 min 4E pangkat min 5T untuk T lebih dari 0 pada rangkaian RL seri dengan R sama dengan 10 ohm dan L sama dengan 2 Henry dengan E sama dengan 40 V, maka akan diperoleh grafiknya itu seperti yang terlihat pada layar. Nah, grafik tersebut itu menunjukkan hubungan antara arus listrik IT terhadap waktu T pada rangkaian RL seri. Dari grafik itu dapat diamati bahwa saat T sama dengan 0, maka arus listrik IT itu bernilai 0A. Ini sesuai dengan kondisi awal bahwa sebelum rangkaian stabil, maka tidak ada arus yang mengalir. Kemudian arus listrik IT itu meningkat secara perlahan dari 0A, kemudian menuju nilai mendekati 4A. Di mana peningkatan ini bersifat eksponensial negatif, di mana laju perubahan arus semakin kecil seiring waktu. Kemudian untuk T yang cukup besar, maka arus mendekati nilai maksimumnya itu 4A. Hal ini menunjukkan bahwa setelah waktu tertentu, maka arus mencapai kestabilan dan tidak berubah lagi. Kemudian untuk kurvanya sendiri itu berbentuk eksponensial yang mendatar di sekitar IT sama dengan 4A. Di mana hal ini menggambarkan bahwa resistansi dan induktansi rangkaian menyebabkan arus tidak langsung mencapai nilai maksimum, tetapi meningkat secara bertahap. Baik, yang selanjutnya penyelesaian yang B, jika E sama dengan 20 E pangkat negatif 3 T volt, persamaan diferensialnya menjadi DI per DT ditambah 5I sama dengan 20 E pangkat negatif 3T per 2, disederhanakan menjadi DL per DI per DT ditambah 5I sama dengan 10 E pangkat negatif 3T. Karena E sama dengan ET sama dengan 20 E pangkat negatif 3T tak konstan dan PD linier, maka berdasarkan materi pada studi kasus ET sama dengan ET, di mana ET tidak sama dengan E0, dan ET bukan konstanta, solusi dari persamaan diferensial DI per DT ditambah R per L dikali I ada sama dengan ET per L, yaitu dengan IT sama dengan 1 per L E pangkat negatif R per LT integral E pangkat R per LT dikali ET dt. Jadi, solusi dari persamaan
DI per DT ditambah 5I sama dengan 10E pangkat negatif 3T, yaitu IT sama dengan 1 per L E pangkat negatif R per LT integral E pangkat R per LT dikali ET DT ekivalen dengan IT sama dengan, kita substitusikan nilainya, yaitu setengah E pangkat negatif 5T integral E pangkat 5T dikali 20 E pangkat negatif 3T dt. Baik, yang selanjutnya kita hitung integral yang di dalam kurung tadi sehingga menghasilkan IT sama dengan setengah E pangkat negatif 5T dikali 20 integral E pangkat 2T dt. E pangkat 2T dt tadi diperoleh dari E pangkat 5T dikali 20 E pangkat negatif 3T sehingga menjadi 20 integral E pangkat 2T dt. Nah, selanjutnya kita integralkan, yaitu integral E 2 pangkat 2T dt sehingga diperoleh IT sama dengan setengah E pangkat negatif 5T, kita keluarkan 20 dikali 20, dikali hasil dari integralnya yaitu setengah E pangkat 2 dt ditambah C1. Lalu diperoleh IT sama dengan 10E pangkat negatif 5T dikali setengah E pangkat 2T ditambah C1. Kita kalikan ke dalam sehingga diperoleh IT sama dengan 5E pangkat negatif 3T ditambah 10C1 dikali E pangkat negatif 5T. Misalkan 10C1 sama dengan C, maka diperoleh IT sama dengan 5E pangkat negatif 3T ditambah C dikali E pangkat negatif 5T. Ketika I, T sama dengan 0, maka I sama dengan 5E pangkat negatif 3T tambah C pangkat negatif 5T, atau dari persamaan tadi kita substitusikan I-nya 0 dan T-nya 0, diperoleh 0 sama dengan 5E pangkat negatif 3 dikali 0 ditambah CE dikali pangkat negatif 5 dikali 0. Ekivalen dengan 0 sama dengan 5 dikali E pangkat 0 ditambah C E pangkat 0. E pangkat 0 1, sehingga diperoleh 0 sama dengan 5 ditambah C. Diperoleh C sama dengan negatif 5. Kemudian substitusikan C sama dengan negatif 5 ke persamaan, sehingga diperoleh I sama dengan 5 dikali E pangkat negatif 3T dikurang E pangkat negatif 5T. Jadi, diperoleh solusi I untuk E sama dengan 20 E pangkat negatif 3T dan T lebih dari 0, yaitu I sama dengan 5 dikali E pangkat negatif 3T dikurang E pangkat negatif 5T, di mana saklar ditutup pada T sama dengan 0 dengan kondisi awal I 0 sama dengan 0. Nah, selanjutnya yaitu penyelesaian dengan pemrograman MATLAB. Langkah-langkah untuk menginput coding MATLAB untuk persamaan 5 dikali E pangkat negatif 3T dikurang E pangkat negatif 5T dapat dilihat pada layar untuk langkah-langkahnya. Lalu, apabila kita menginputkan langkah-langkah yang tadi sebelumnya, diperoleh codingan MATLAB seperti yang terdapat pada layar. Dari penyelesaian menggunakan MATLAB tadi, selanjutnya diperoleh gambar grafik fungsi dari arus listrik terhadap waktu I sama dengan 5 dikali E pangkat negatif 3T dikurang E pangkat negatif 5T untuk T lebih dari 0. Nah, dari grafik yang diperoleh ini diperoleh kesimpulan bahwa grafik ini mencerminkan perilaku dinamis arus listrik pada rangkaian RL seri, di mana arus mengalami kenaikan awal, mencapai puncak dan akhirnya
meluruh menuju 0. Baik, setelah pemaparan materi dan contoh soal, yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu studi kasus untuk ET sama dengan E0 konstanta. Solusi umum dari persamaan diferensial DI per DT ditambah R per L dikali I sama dengan E0 per L, yaitu IT sama dengan E0 per R ditambah C dikali E pangkat negatif R per LT. Untuk kasus yang kedua, yaitu studi kasus untuk ET sama dengan ET tak konstan, solusi umum dari persamaan diferensial DI per DT ditambah R per L dikali I sama dengan ET per L, yaitu IT sama dengan 1 per L dikali E pangkat negatif R per LT integral E pangkat R per LT dikali ET DT untuk suatu konstanta C, di mana L adalah induktasi atau Henry, I adalah arus listrik atau ampere, R adalah hambatan listrik, ohm, ET merupakan tegangan listrik atau volt, dan T adalah waktu sekon. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan penulisan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.